Pernah kebayang nggak kalau medan perang yang paling berbahaya saat ini sebenarnya ada di dalam pikiran kita sendiri? Di sesi eksplorasi kali ini kita bakal membedah sebuah materi luar biasa berdasarkan buku Unmasking Maskirovka karya Daniel Page. Kita bakal lupain sejenak soal hacker yang cuma sekedar nyuri password, kita lagi ngomongin sesuatu yang jauh lebih masif, pertasan terhadap pikiran manusia. Coba pikirin ini baik-baik. Gimana kalau keputusan yang kamu buat hari ini, pilihan kamu atau opini yang kamu pegang teguh, sebenarnya bukan murni milik kamu? Gimana kalau selama ini kamu pelan-pelan diarahkan oleh kekuatan yang sama sekali nggak kelihatan? Nah, itulah realitas dari operasi pengaruh siber modern. Dan persis hal inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan. Masuk ke bagian pertama, ilusi perang siber gaya baru. Gini, film-film Hollywood tuh sering banget ngasih kita ilusi. Seolah-olah ancaman siber itu cuma soal sekelompok jenius di ruang gelap yang lagi ngehack server. Ya, serangan ke infrastruktur atau jaringan emang nyata, tapi itu cuma separuh cerita. Analisis bagian nunjukin kalau negara-negara barat tuh cenderung fokus ke infrastruktur. Mereka sibuk banget ngebangun tembok api atau firewall tinggi-tinggi, mati-matian ngelindungin kastil mereka, yaitu jaringan, kode, dan server. Tapi, doktrin Rusia ngelihat ini dari kacamata yang beda banget. Perang informasi holistik. Mereka nggak peduli buat repot-repot ngejebol tembok kastil kamu. Buat apa? Mereka lebih milih ngeracunin sumur air di dalamnya, yaitu konten, psikologi, dan persepsi masyarakatnya. Logikanya, kalau mereka bisa ngeracunin informasi yang kamu konsumsi, tembok setinggi apapun udah nggak ada gunanya lagi kan? Ada satu kutipan tajam dari pakar bernama Mary C. Fitzgerald. Dia bilang, peperangan emang udah bergeser dari duel sistem persenjataan jadi duel sistem informasi. Jadi, medan perang paling krusial di era modern ini bukan lagi batas wilayah atau ruang server. Medan perang yang sebenarnya ya ruang kognitif itu sendiri, pikiran kita, persepsi kita tentang dunia nyata. Lanjut ke bagian 2. Apa sih sebenarnya Maskirovka itu? Dari mana sih datangnya strategi ini? Jawabannya ada di sebuah doktrin militer kuno yang disebut Maskirovka. Ini bukan cuma sekedar bohong biasa loh, dan bukan juga sekedar nutupin tank pakai jaring kamuflase. Ini tuh strategi penipuan, penyembunyian, dan kamuflase tingkat negara yang super komprehensif. Tujuan utamanya? Nyiptain sebuah kabut realitas. Jadi musuh dibikin kebingungan, sampai nggak bisa lagi ngebedain mana yang asli dan mana yang cuma ilusi. Efeknya, mereka jadi nggak bisa ngasih reaksi atau keputusan yang tepat. Kalau kita tarik ke belakang, akar Maskirovka ini dalam banget. Ini bukan barang baru. Bayangin aja, dari tahun 1860-an, Dinas Rahasia Tsar, namanya Okhrana, udah pakai taktik tipu daya ini. Terus, di tahun 1904, Tsar Nicholas II bahkan bikin lembaga resminya, Sekolah Tinggi Maskirovka. Lompat ke era Perang Dingin di tahun 50-an, Soviet mulai gabungin doktrin ini sama riset sibernetika. Terus gimana dengan hari ini? Konsep yang umurnya udah lebih dari 1 abad ini justru nemuin panggung paling sempurnanya, dunia siber digital. Tempat di mana identitas dan informasi bisa dipalsukan cuma dalam hitungan detik. Bagian 3. Strategi kendali refleksif atau reflexive control. Kalau Maskirovka itu panggung besarnya, nah kendali refleksif ini adalah trik sulap utamanya. Konsepnya tuh elegan banget, tapi sekaligus sangat manipulatif. Gampangnya gini, bayangin ada pesulap yang nyodorin setumpuk kartu ke kamu. Kamu ngerasa kamu milih satu kartu dengan bebas, secara acak. Padahal pesulap udah ngatur ruang, gestur, dan semua pilihan itu sedemikian rupa, sampai kamu secara sukarela milih kartu yang emang dia pengenin dari awal. Di dunia militer dan politik, musuh dikondisikan persis kayak gitu. Mereka dipandu buat milih jalan menuju kekalahannya sendiri, dan mereka ngelakuinya secara sadar dan sukarela. Terus, gimana sih proses kerjanya di lapangan? Langkah pertama, kamu harus memetakan dulu gimana cara targetmu mikir. Apa ketakutan mereka? Apa bias yang mereka punya? Langkah kedua, kamu mulai nyuapin mereka dengan informasi palsu yang udah dirakit khusus buat nyerang titik lemah psikologis mereka. Dan langkah ketiga, nah ini hasil akhirnya. Target bakal menganalisis informasi palsu tadi, percaya 100% kalau itu kebenaran. Dan akhirnya bertindak melawan kepentingan mereka sendiri. Intinya, target menghancurkan diri mereka sendiri. Karena realitas di kepala mereka udah dipelintir. Mayor Jenderal NI Turko ngasih sebuah pernyataan yang cukup bikin merinding. Dia bilang kalau kendali refleksif ini jauh lebih penting buat nyampe tujuan militer dibandingin sama daya tembak tradisional. Ya masuk akal juga sih. Buat apa harus capek-capek perang fisik kalau kamu bisa bikin musuh menyerah atau bahkan saling serang dari dalam sebelum satu peluru pun ditembakin. Sekarang kita masuk ke bagian 4, taktik Dopes di Ukraina.
Buat ngeliat wujud aslinya, kita bisa berkaca pada apa yang terjadi di Crimea dan Ukraina Timur antara tahun 2014 sampai 2015. Teori psikologis tadi dieksekusi lewat sebuah kerangka kerja yang disebut DOPS. Ini isinya ada 11 instrumen taktis, semacam kotak perkakas yang dipakai secara barengan buat memecah belah dan menaklukkan ruang kognitif serta sistem komando. Kita coba perbesar beberapa taktik utamanya ya. Taktik pertama, distraksi. Ini bukan cuma soal nutupin informasi, tapi membanjiri ruang publik sama begitu banyak noise atau kebisingan dan narasi yang saling tabrakan. Alhasil, orang-orang jadi sibuk sendiri milah-milah mana yang fakta dan mana yang fiksi. Dan di saat kamu lagi sibuk berdebat itulah, perhatian kamu teralihkan sepenuhnya dari pergerakan pasukan atau manuver strategis yang beneran lagi terjadi di lapangan. Habis itu, masuklah tahap deception atau penipuan. Begitu target udah berhasil didistraksi, disuntikinlah data buatan dan narasi-narasi palsu. Ini nyiptain semacam labirin cermin digital, di mana kebenaran jadi hampir mustahil buat diverifikasi. Kamu bakal sampai di titik di mana kamu nggak tahu lagi siapa teman, siapa musuh, dan apa yang sebenarnya lagi terjadi. Dan pada akhirnya, semua kekacauan ini bermuara pada kelumpuhan atau paralisis. Bayangin aja, ketika distraksi, penipuan, dan beban informasi yang membludak ngehantam sistem komando dan para pembuat keputusan di saat yang bersamaan, mereka bakal kena yang namanya kelumpuhan analisis. Mereka nge-freeze, terbuai, dan dalam konflik modern, kelumpuhan kognitif itu sama aja dengan kekalahan telak. Penerapan sistematis dari taktik-taktik ini kelihatan banget kalau kita lihat lini masa di Ukraina secara objektif. Coba kita perhatiin. Februari 2014, komunikasi utama diputus. Tujuannya jelas, kelumpuhan dan pencegahan. Terus sebulan kemudian, CCTV sama papan iklan digital diretas. Ini dipakai buat nyiptain distraksi dan penipuan visual di tengah masyarakat. Dan puncaknya, di Mei 2015, email-email strategis dibobol dan dibocorin buat nyiptain tekanan dan pemisahan di antara elit politik. Ini bukan peratasan acak loh, ini bener-bener eksekusi presisi dari kendali refleksif buat ngelumpuhin kontrol tanpa harus kontak fisik sama sekali. Bagian kelima, sekaligus bagian terakhir kita, membangun ketahanan kognitif. Ngeliat seberapa dalam dan canggihnya manipulasi ini, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita bertahan, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah negara? Sayangnya, jawabannya nggak sesimpel install antivirus baru. Kita harus proaktif ngebongkar niat dan taktik manipulasi ini lebih awal sebelum narasinya sempat menyebar. Kita juga harus nahan diri buat nggak bereaksi secara impulsif setiap kali ada provokasi. Kalau mereka pengen kita main di wilayah yang penuh ketakutan dan kebingungan, kita harus tegas menolak bermain pakai aturan mereka. Kita harus rebut balik inisiatif strategis lewat penyebaran narasi positif dan edukasi yang kuat buat para pembuat kebijakan kita. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan paling esensial dari seluruh materi ini. Dengerin baik-baik ya, nggak peduli secanggih apa sistem teknologi yang kita punya, atau setebal apa tembok kastil siber kita, kerentanan yang paling besar, sekaligus garis pertahanan kita yang paling tangguh, adalah pikiran manusia itu sendiri. Individu yang peka, kritis, dan punya mental yang kuat adalah tameng paling ampuh buat ngelawan maskirovkah di era modern ini. Eksplorasi kita kali ini benar-benar jadi pengingat keras kalau perang modern tuh udah pindah ke dalam kepala kita. Jadi, besok-besok pas kamu lagi baca berita heboh atau pas algoritma nyodorin konten yang mancing emosi kamu, ingatlah satu hal ini. Kalau persepsi kamu adalah medan perang yang sesungguhnya, langkah kritis apa yang bakal kamu ambil buat ngelindungin keputusan kamu selanjutnya? Pikirin baik-baik. Terima kasih udah ikut ngebedah topik ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di sesi analisis mendalam berikutnya.